Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan, sehingga kita bisa mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Langsung saja saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, Prodi PBSI kelas A, mata kuliah Fonologi Bahasa, dosen pengampu Sugerman MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi bunyi segmental. Jadi di sini, klasifikasi bunyi segmental menurut Mas Nur, klasifikasi bunyi segmental didasarkan berbagai macam kriteria, yaitu ada tidaknya gangguan, mekanisme udara, arah udara, pita suara, lubang lewatan udara, mekanisme artikulasi, cara gangguan, maju mundurnya lidah, tinggi rendahnya lidah, dan bentuk bibir. Dan yang pertama, ada tidaknya gangguan. Yang dimaksud ada tidaknya gangguan adalah penyempitan atau penutupan yang dilakukan oleh alat ucap atas arus udara dan dalam pembentukan bunyi. Ada tidaknya gangguan ini dibagi menjadi dua. Dan yang pertama, bunyi vokoid. Contohnya, bunyi vokal I, U, E, O, A. Bunyi kontoid, contohnya bunyi vokal M, N, dan lain-lain. Dan yang kedua, mekanisme udara. Yang dimaksud dengan mekanisme udara adalah dari mana datangnya udara yang menggerakkan pita suara sebagai sumber bunyi. Kriteria bunyi bahasa dihasilkan 3 kemungkinan mekanisme udara. Dan yang pertama, mekanisme udara pulmonis. Contohnya, terdapat pada hampir semua bunyi bahasa di dunia. Dan yang kedua, mekanisme udara laringan atau faringal. Dan yang ketiga, mekanisme udara oral. Yang ketiga, arah udara. Yang dimaksud dengan arah udara dapat dilihat dari arah udara ketika bunyi dihasilkan dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, bisa kita mengetahui tentang bunyi agresif adalah bunyi yang dihasilkan dari arah udara menuju keluar melalui rongga mulut atau hidung. Dan yang kedua, bunyi agresif adalah bunyi yang dihasilkan dari arah udara masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya yang keempat, yaitu pita suara. Yang dimaksud dengan pita suara di sini dapat dilihat dari bergetarnya tidak pita suara ketika bunyi dihasilkan. Bunyi dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, bunyi mati atau tidak bersuara. Contohnya bunyi K, P, T, dan S. Dan yang kedua, bunyi hidup atau bersuara. Contohnya bunyi G, B, D, dan Z. Selanjutnya yang kelima, yaitu lubang lewatan udara. Yang dimaksud dengan lubang lewatan udara di sini dapat dilihat dari lewatan udara ketika bunyi dihasilkan. Dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, bunyi oral, yaitu bunyi yang dikeluarkan dari rongga mulut. Contohnya bunyi K. Dan yang kedua, bunyi nasal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga hidung dengan menutup rongga mulut dan membuka felit lebar-lebar. Contohnya bunyi M. Dan yang ketiga, bunyi sengau adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar dari rongga mulut dan rongga hidung dengan membuka felik sedikit. Misalnya terdapat pada bunyi bandeng istilah Jawa. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang klasifikasi bunyi segmental. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.